Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faris Al-Hakim. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-6 pada mata kuliah Ekonomi Regional dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fadlan, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan tipologi wilayah, materi tipologi wilayah. Jadi pada pertemuan ke-6 ini saya mengutip dari sebuah jurnal yang nanti akan saya terterakan di dalam kolom deskripsi. Jadi kembali lagi ke pembahasan awal yaitu terkait dengan tipologi wilayah. Jadi di dalam jurnal yang saya kutip, tipologi wilayah ini bisa dikatakan dengan pengklasifikasian wilayah. Jadi tipologi wilayah ini sebagai bisa dibilang pengelompokan wilayah tersebut dari sisi bagaimana perekonomiannya, dari sisi bagaimana pertumbuhan perekonomiannya, kemudian dari sisi bagaimana keadaan wilayahnya baik atau tidak, kemudian berbagai macam klasifikasi yang diterapkan dalam tipologi wilayah. Tapi kita akan fokus terhadap kegiatan perekonomiannya saja gitu ya. Jadi tipologi wilayah itu tadi adalah pengklasifikasian wilayah dan juga tipologi wilayah ini memiliki beberapa fungsi. Fungsi-fungsi yang pokok yang paling penting di dalam penerapan tipologi wilayah itu ada beberapa macam. Yang pertama itu dapat memudahkan pemerintah dalam penerapan kebijakan pembangunan gitu. Jadi dengan adanya tipologi wilayah tersebut, pemerintah dapat dengan mudah untuk memberikan sebuah stimulus pergerakan untuk tahun-tahun yang akan mendatang itu seperti apa kebijakan pembangunan itu. Jadi tipologi wilayah itu memberikan sebuah saran dalam tanda kutip ya, memberikan sebuah saran kepada pemerintah bahwasanya wilayah A ini atau wilayah Deli Serdang atau wilayah Medan itu membutuhkan misalnya infrastruktur jalannya tuh lebih harus dibaguskan lagi. Nah, tipologi wilayah itulah yang memberikan saran kepada pemerintah bahwasannya wilayah Medan atau wilayah Deli Serdang itu membutuhkan jalan yang bagus. Itu satu contoh. Kemudian contoh lain adalah tipologi wilayah itu juga bisa memberikan sebuah saran terkait dengan pangan, kemudian terkait dengan informasi dan lain sebagainya. Itu untuk memudahkan dalam penerapan kebijakan pembangunan. Kemudian, tipologi wilayah ini juga dapat berfungsi untuk mengetahui seberapa besar tingkat pertumbuhan dari ekonomi suatu wilayah tersebut. Jadi, dengan ada tipologi wilayah dan yang tadi saya katakan adalah sebuah saran kepada pemerintah, itu dapat memberikan sebuah wanti-wanti kalau misalnya tahun 2019 angka pertumbuhan di Medan itu 5, sekian. Nanti di tahun 2020 harusnya lebih meningkat lagi angkanya gitu. Itu untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu tipologi wilayah berfungsi untuk memberikan pengetahuan kepada pemerintah lagi-lagi yaitu untuk memberikan sebuah warning baik itu pendapatan daerahnya, kemudian pendapatan per kapita dan juga PDRB-nya itu semua terangkum dalam tipologi wilayah. Jadi tipologi wilayah ini sangatlah penting dilakukan oleh suatu pemerintah atau suatu wilayah agar dengan adanya tipologi wilayah ini pembangunan yang ada di suatu wilayah tersebut dapat memberikan sebuah manfaat yang memang benar-benar dirasakan, yang memang benar-benar diperlukan di suatu negara, di suatu wilayah tersebut. Jadi tipologi wilayah itu tadi saya ulang lagi. Yang pertama itu memudahkan dalam penerapan kebijakan pembangunan. Yang kedua, mengetahui besar tingkat pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mengetahui tingkat pendapatan daerah secara lebih terstruktur dan juga memang sesuai dengan angka-angka yang sesuai dengan real yang ada di suatu wilayah tersebut. Jadi ini tiga poin penting yang memang harus ada di tipologi wilayah. Masih banyak lagi pengklasifikasian wilayah dalam tipologi itu, misalnya angka kemiskinan dan lain sebagainya, itu dibahas dalam tipologi wilayah. Tapi kita akan membahas secara rinci di 3 poin tadi gitu. Jadi mungkin untuk pembahasan tipologi wilayah dari saya mungkin sekian.
Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.